Setengah tahun berlalu, Sebastian menjadi sosok pria yang bertambah kaku dan dingin pada wanita. Dia menghabiskan waktunya untuk berfokus pada pekerjaan dan mengembangkan Mega Cyber. Beberapa kali kedua orang tuanya mengajak liburan bersama namun pria itu menolaknya. Sebastian memilih menyibukkan dirinya daripada bersantai-santai dengan liburan. Kondisi seperti itu akan membuat pikirannya kembali teringat pada kenangannya bersama Sarah. Sebastian memanggil Dion lewat telepon di mejanya. Tidak lama, pria berpostur kurus tinggi itu pun sudah muncul dan berdiri di depan meja bosnya. Kapan Widya akan berhenti bekerja? Sebastian langsung bertanya tanpa menatap Dion. Tatapannya masih fokus ke satu berkas dokumen yang harus ditandatanganinya siang ini. Awal bulan depan, Pak. Jadi sekitar 3 minggu lagi. Sebastian menyandarkan punggungnya ke kursi dan menarik nafas berat. Sudah kamu cek latar belakang penggantinya? Siapa namanya? Saya sudah meminta Aldo untuk menelusuri semua akun medsosnya, Pak, dan mencari informasi mengenai pengganti Mbak Widya. Sebastian menyatukan kedua jemarinya dan mendekatkan di depan bibirnya. Dia sempat pusing saat Widya, sekretaris senior yang sudah bekerja di Mega Cyber lebih dari 10 tahun mengundurkan diri karena akan mengikuti suaminya pindah tugas ke luar kota. Widya menjadi sekretaris Sebastian sejak dia mulai membantu Deddy Richard mengelola perusahaan 5 tahun yang lalu. Sebelumnya Widya merupakan asisten Dewi, sekretaris Deddy Richard. Widya sudah mempersiapkan penggantinya. Namun Sebastian merasa ragu meskipun Widya susah memberikan jaminan kalau penggantinya akan mampu bekerja dengan baik seperti dirinya. Masalahnya perempuan yang akan menggantikan Widya masih berusia 21 tahun sedangkan Widya sendiri berumur 35 tahun. Dari sisi umur, sudah dipastikan kalau dari pengalaman penggantinya masih sangat minim. Dion meletakkan sebuah map di atas meja Sebastian dan digeser mendekati bosnya. Sebastian mengambil dan membukanya. Namanya Kirana Gunawan, usianya 21 tahun. Lulusan sekolah sekretaris dengan gelar diploma. Belum pernah bekerja sebagai sekretaris, sejak lulus selama setahun pernah bekerja menjadi kasir, waiter dan SPG, Sales Promotion Girl. Baru 3 bulan terakhir bekerja sebagai sekretaris junior, namun tidak melanjutkan masa percobaannya karena dianggap menggoda bos oleh istri bosnya sendiri. Sebastian mengerutkan dahinya mendengar penjelasan Dion. Tatapannya tertuju pada pas foto yang tertempel di surat lamaran yang sedang dibacanya. Sebastian jadi bingung kenapa Widya memberikan referensi untuk gadis semacam ini. Apa dia mampu menjadi sekretaris seorang CEO sekelas Sebastian yang syarat tugas dan tanggung jawab? Apa HRD tidak berusaha mencari pilihan calon lainnya? Sebastian menatap Dion sambil memicingkan matanya. Mbak Widya sudah bicara dengan Pak Rano, HRD Manager, dan minta untuk tidak mencari sekretaris lain sampai 3 bulan ke depan. Mbak Widya memastikan kalau pilihannya pasti sanggup menjadi penggantinya. Sebastian geleng-geleng kepala dengan wajah terlihat kesal. 2 hari yang lalu dia bicara langsung dengan Widya membahas tentang sekretaris penggantinya. Widya keke meminta Sebastian untuk memberikan kesempatan pada Kirana untuk menggantikannya. Widya menjamin bahwa pilihannya tidak akan mengecewakan Sebastian. Dan yang membuat Sebastian bertambah kesal, Deddy Richard yang ada saat itu memberikan dukungan pada permintaan Widya. Mungkin Widya benar, Bas. Kamu membutuhkan seorang sekretaris yang muda biar hidupmu lebih hidup dan bersemangat kembali. Sebastian langsung menatap Deddy Richard yang berbicara sambil tertawa kecil. Apa maksud Deddy? Tanya Sebastian dengan wajah kesal. Apa kamu tidak bosan didampingi wanita berumur seperti Widya dan asisten kaku seperti Dion? Deddy Richard kembali terkekeh sambil menatap putranya. Saya senang karena Pak Richard mempunyai pandangan yang sama dengan saya.
Widya tidak tersinggung dibilang wanita berumur oleh Tuan Richard, malah dia menanggapi secara positif omongan mantan bosnya itu. Sebastian mendengus kesal melihat kekompakan Dedi dan sekretarisnya. Pak Sebastian, mohon Bapak percaya pada pilihan saya ini. Beri waktu Kirana 6 bulan, dan sekiranya dia masih tidak bisa memenuhi kriteria Bapak, dia boleh dipecat sebagai sekretaris Bapak, pinta Widya dengan wajah memohon. 6 bulan. Sebastian mendengus kesal. Terlalu lama. Aku hanya akan memberinya waktu 3 bulan sesuai aturan masa percobaan. Kalau dia gagal, aku akan minta Pak Rano segera mencari penggantinya. Terima kasih Pak Sebastian, Widya menganggukkan kepalanya. Saya akan pastikan kalau Kirana akan bekerja semaksimal mungkin selama 3 bulan. Raut wajah Sebastian berubah kesal jika ingat pembicaraannya dengan Widya dan Dedi Richard. Pak Sebastian. Pak. Dion yang sejak tadi memperhatikan bosnya yang terdiam melamun mendekat dan menggerak-gerakkan tangannya di depan wajah Sebastian. Kamu ngapain sih? Sebastian langsung menepis tangan Dion yang mengganggu di depan wajahnya. Dion mundur kembali dan berdiri di depan meja Sebastian. Jadi kapan dia akan mulai bekerja di sini? Tanya Sebastian sambil menurup map yang berisi data sekretaris penggantinya. Hari Senin, Pak. Mbak Widya akan mengajarkannya terlebih dahulu. Awas saja kalau pilihan Widya malah membuatku tambah pusing. Omel Sebastian sambil mendorong keras map di depannya untuk dikembalikan pada Dion. Dion tersenyum tipis melihat wajah kesal bosnya membahas tentang sekretaris pengganti. Ada satu informasi yang tidak disampaikannya pada Sebastian. Dion yakin kalau Sebastian akan langsung menolak mentah-mentah jika tahu kalau Kirana adalah seorang gadis pemberani yang tidak segan melawan atasannya atau pelanggan yang berani bersikap tidak baik. Dion berpikir kalau Sebastian membutuhkan karyawan seperti itu sebagai bagian dari tim intinya dalam bekerja. Dion berharap kalau gadis dengan karakter Kirana mampu memberikan warna baru dalam hidup Sebastian yang sangat monoton dan terkadang menjemukan. Apalagi sejak batal menikah dengan Sera. Temani aku makan siang. Sebastian bangun dari kursinya dan berjalan keluar ruangan. Dion hanya mengangguk dan mengikuti langkah bosnya. Di depan ruangan, terlihat meja Widya kosong. Sekretarisnya itu minta izin tidak masuk kerja selama 2 hari karena harus mengurus surat-surat pindahan sekolah kedua anaknya. Di tempat lain, Kirana sedang membantu Widya yang mulai mengepak barang-barang pindahan. Rencananya suami Mbak Widya akan berangkat hari Minggu untuk mempersiapkan dulu kebutuhan istri dan kedua anaknya. Kamu sudah siap bekerja kan, Ki? Tanya Widya sambil memasukkan buku-buku koleksi suaminya ke dalam dus. Aku sih siap bekerja apa saja, Mbak, selama halal. Tapi apa Mbak yakin kalau bos Mbak menerima aku jadi sekretarisnya? Widya hanya tersenyum melihat wajah Kirana yang cemas namun malah terlihat lucu. Selama kamu mau belajar, yang sulit pasti jadi mudah. Tapi selalu ingat pesan Mbak. Jangan terlalu sering membantah sekalipun aku tahu kalau itu tidak benar, karena perkataan bos lebih banyak benarnya daripada salah, potong Kirana dengan cepat dengan posisi siap siaga. Widya tertawa melihat penampilan Kirana yang tiba-tiba berdiri tegak bagaikan seorang anak SD yang mengikuti upacara. Wajahnya pun berubah serius. Nah itu pintar, baru 2 kali langsung hafal pesan Mbak. Mbak, Kirana mendekat, membantu merapatkan tutup dus yang akan disegel dengan selotip. Isinya sudah penuh. Boleh cerita sedikit nggak soal calon bos aku? Kenapa? Mau jadi target calon suami? Ledek Widya sambil tertawa. Ih bukan begitu, Mbak Wid. Minimal aku kan harus tahu apa yang dia suka atau nggak suka. Bagaimana sifatnya supaya aku lebih gampang ngertiin. Widya mengambil satu dus kosong dan mulai memasukkan kembali buku-buku yang masih ada di rak.
Pak Sebastian itu pengusaha muda berusia 28 tahun. Dia agak anti berinteraksi dengan perempuan-perempuan yang ganjen, genit dan agresif. Itu bukan aku banget deh, Mbak, potong Kirana sambil geleng-geleng. 1,5 tahun yang lalu, Pak Bas sudah menikah tetapi di hari yang sama juga dia membatalkan pernikahannya. Loh jadi Pak Bas itu duda dong, Mbak? Widya menghentikan aktivitasnya, memicing menatap Kirana yang terlihat antusias dengan pertanyaannya. Kamu kok kayaknya lebih tertarik sama hal-hal pribadinya Pak Sebastian. Kirana tersenyum malu-malu seperti gadis yang tertangkap basah melihat pria pujaannya. Kan nanya Mbak, nanya untuk memastikan. Dasai ABG yang haus perhatian cowok, ledek Widya sambil tertawa. Ih Mbak Wid mah nggak asyik, gerutu Kirana dengan mulut yang sudah mengerucut. Soal status namanya duda atau perjaka, aku juga nggak tahu sih, Ki. Tapi ya begitu kondisinya. Kirana hanya manggut-manggut dan menunggu cerita Widya selanjutnya. Pak Bas itu orang yang baik hanya saja agak keras. Cuma memang kalau sama perempuan-perempuan single, dia agak kaku, dingin dan galak. Bakalan begitu nggak Mbak kalau sama aku? Tanya Kirana sambil menautkan kedua alisnya. Selama kamu bisa bekerja profesional, aku percaya kalau Pak Bas itu pasti bisa menerima kamu, kok. Asal kamu jangan keganjenan ya. Widya kembali meledek Kirana sambil tertawa. Jangan lupa tahan diri kamu untuk nggak gampang emosi kalau lihat bos kamu lagi galau. Memangnya Pak Bas suka galau, Mbak? Sejak pernikahannya gagal, Pak Bastian hanya fokus dengan pekerjaannya. Tapi ya namanya manusia, apalagi dia sudah pernah merasakan punya kekasih selama 3 tahun, sudah pasti ada saat dia membutuhkan perhatian dari perempuan meski dia menyangkalnya. Apa mantan istrinya itu cantik, Mbak? Widya menghentikan kembali aktivitasnya dan menatap Kirana dengan mata membelalak. Tapi kemudian dia tergelak. Kamu nanya sampai ke wajah mantan istrinya, memang kenapa? Ada rencana mau mendekati Pak Bas? Ih Mbak Wid jangan netting dulu dong, protes Kirana dengan bibir manyun. Udah pastilah dia wanita cantik dan berpendidikan tinggi karena berasal dari keluarga berada. Kalau kamu mau daftar, kayaknya di babak kualifikasi aja kamu udah gagal deh, ejek Widya sambil tertawa. Duh Mbak, mana ada aku berpikiran untuk mendekati seorang Tuan Sebastian Pratama yang tersohor dan konglomerat itu. Apalah artinya aku, cuma jadi remahan kerupuk di toples ruang para pelayannya. Widya masih saja tertawa mendengar ocehan Kirana sementara tangannya masih terus melanjutkan pekerjaan. Kamu belum aja lihat aslinya, pasti langsung klepek-klepek. Memangnya aku ikan yang keluar dari kolam jatuh ke lantai jadi klepek-klepek karena nggak ada air? Balas Kirana sambil mencibir. Widya tertawa sambil geleng-geleng kepala. Dia sendiri berdoa dalam hati semoga keputusannya menjadikan Kirana penggantinya tidak salah. Semula Widya tidak berpikir untuk mengajukan Kirana, gadis muda berusia 21 tahun yang menjadi tetangganya untuk menggantikan posisinya. Mereka kenal cukup baik karena tinggal di gang yang sama hanya beda 3 rumah. Selain itu, Ibu Lia, mamanya Kirana adalah penjahit baju langganan Widya. Saat Widya mengambil jahitannya hari itu, Bu Lia meminta tolong pada Widya mencarikan pekerjaan untuk Kirana. Kirana yang akhirnya mendapat pekerjaan sesuai pendidikannya, harus berhenti kembali setelah bekerja 3 bulan. Istri bosnya menuduh dia mencoba menggoda suaminya yang adalah atasan Kirana langsung. Kirana sempat adu argumen dan memastikan bahwa dia tidak pernah menggoda bosnya, justru atasannya itu memang lelaki kegatelan yang sukanya sama daun muda. Akhirnya tanpa menunggu diberhentikan, Kirana pun mengundurkan diri. Bu Lia percaya pada putri satu-satunya. Dia paham betul akan sifat Kirana yang memang berani namun tetap berpegang pada prinsipnya.
Meski hanya hidup sederhana dengan orang tua dan seorang adik laki,